lagi sama gue Matthew di Next Pods. Kali ini kebetulan gue bisa balik lagi karena minggu lalu gue juga, jadi minggu ini gue juga gitu ya. Hari ini gue kedatangan tamu yang gak kalah spesial. Ya, tamu ini adalah Bang Ilham gitu. Kalau kalian pernah lihat Next Pod episode sebelum, Next Pod episode pertama, ini Bang Ilham yang hosting, sekarang dia yang jadi speaker saya. Welcome back. Ada alasannya guys, sebenarnya bukan balik lagi, bukan berarti gua nggak sanggup nyari talent yang lain, tapi Bang Ilham ini telah lulus juga, graduate juga dari Connex untuk mengejar passionnya. Kalau kalian ingat salah satu sesi YouTube yang dibawain Bang Ilham ini itu tentang e-sports sama satu lagi passion and career. Passion and career gitu. Nah kebetulan ini kayaknya itu agak tanda-tanda ya waktu itu dia bikin ya, karena kebetulan sekarang ini dia graduate dari Connex, dia pergi untuk mengejar passionnya. Yang kalau nggak gua salah dengar itu di dunia e-sports and at the same time juga mengejar passionnya and karirnya. Kira-kira lu kerja di mana sih Bang Ilham sekarang? Kalau sekarang sih sebenarnya dibilang kerja di e-sport enggak, tapi lebih ke salah satu platform live streaming untuk divisi game. Kayak gitu. Jadi ya sebenarnya masih ada relate-nya sama e-sport, cuman nggak di divisi e-sports-nya aja sih. Gitu. Oh, I see. Nah, itu benar kan? Dia bikin e-sport, dia bikin passion, dia bikin karir. Ujung-ujungnya abis dia graduate dari Connex ini, dia ngejar ke passion dia, yaitu tentang live streaming. Ada jalan. Kebetulan ada jalan. Benar. Ada yang kayak waktu itu dibilang nggak ada salahnya kalau kita mengejar passion kita ya, gitu. Pasti ada jalannya. Betul. Kalau boleh tahu nih, di perusahaan apa sih Bang Ilham? Kalau nama perusahaannya di Indonesia itu adalah PT Nonostal Indonesia. Tapi untuk divisi live streamingnya ini namanya Newstar. Oke. Jadi Nonostal ini basically dia itu kantornya ada di China. Base-nya di China, cuman dia udah punya beberapa branch. Salah satunya di Indonesia, di Thailand, Meksiko, Brazil, sama di Turki. Oke. Sebenarnya udah worldwide lah, karena basicnya sendiri itu kalau si Nonostal ini adalah sebuah platform e-commerce. Jadi dia itu jual beberapa kayak home appliance gitu, kayak misalnya apa ya, kayak air fryer, gitu. Terus hair dryer juga ada, ya barang-barang elektronik yang home appliance gitu. Ya, nah, cuman dia coba untuk build divisi lain yang lebih ke dunia live streaming, karena kan lagi ramai banget ya, apalagi juga beberapa tahun ini kita lagi pandemi kan, orang-orang banyak yang di rumah aja. Terus mungkin dari CEO kita juga melihat ini suatu bisnis yang lumayan maju dan bisa menguntungkan untuk beberapa tahun ke depan, so why not gitu. Emang iya sih, dunia live streaming ini benar-benar lagi maju banget ya, apalagi kalau kalian lihat-lihat yang kayak ibu-ibu atau bapak yang jualan live streaming di salah satu brand e-commerce terkenal itu kan pasti tahu gitu. Siapa sih yang nggak pernah shopping di tempat-tempat kayak gitu sekarang? Banyak banget sih, kayak mau platform apa aja, mau yang hijau, mau yang oranye, atau yang merah. Pasti kan banyak banget nih, kayak mungkin kalian lihat di bawahnya kayak ayo beli segala macam gitu loh. Bahkan either mereka banting harga di sana juga kan banyak banget ya. Iya, benar. Cuman yang gue jalan sekarang itu bukan di bisnis e-commerce-nya. Soon akan ada e-commerce-nya, cuman kita lagi proses dulu karena lagi masih ngurusin legalitas nih. Ya. Cuman yang sekarang kita lagi fokusnya itu memang di live streaming untuk divisi ada dua divisi. Ya. Yang satu gaming, yang satu lagi live show namanya. Gitu. Jadi kebetulan saat ini gue pegang dua-duanya, jadi ya lumayan padat lah, karena memang banyak banget sih. Oke, I see. Berarti ini sebenarnya kalau mau dibilang new business enggak juga ya, Bang Ilham? Udah lama. Cuman kayak di Indonesia nggak kayak expose aja sebenarnya. Dan kebetulan mungkin gue sedikit bahas tentang e-sport dikit kali ya. Boleh. Kayak yang gue tahu, gue sering nonton live streaming pro player gitu. Misalnya gue kan pemain Mobile Legends ya. Nggak apa-apa gue sebut Mobile Legends karena itu very international terms gitu ya. Jadi secara nggak langsung Bang Ilham punya company itu menaungi orang-orang ini ya, yang misal live streamernya atau gimana tuh? Kita sendiri bisa dibilang gampangnya orang mungkin taunya lebih ke talent management. Jadi kayak misalnya
either itu personal atau dia sebuah community kayak e-sports tadi yang memang belum ada manajemennya, kita akan handle mereka semua. Jadi ya nanti kita akan bantu kelolosan mereka pada saat proses trial di platform tersebut, sampai nanti pengurusan kontrak dan juga pembagian fee segala macam itu nanti kita yang ngurus. Cuman kelebihannya kalau pakai kita adalah semua jadwal kita udah set. Jadi kalau misalnya ada yang lagi turnamen atau memang lagi ada sibuk something, kita akan sesuai lagi jadwalnya. Yang penting mereka nggak keluar dari schedule, mereka tetap penuhin target, mereka bisa dapat fee. Kita juga terpenuhi juga achievement-nya, jadi ya both of us happy gitu. Oh, berarti basically ini kayak streamer ya? Orang-orang yang naungi talent-talent ini streamer ya? Iya, streamer semuanya. Oke, I see. Ini agak menarik sih, karena emang gak bisa dipungkiri lagi di YouTube itu kita banyak lihat komen-komen, gue pengen jadi streamer nih, tapi gimana caranya gitu loh. Iya. Kira-kira tuh gimana sih Bang Ilham, kayak apakah kalau misalnya gue mau streamer, gue kayak nggak bisa, gue kayak susah gitu, gue nggak bisa ngomong nih, gue nggak bisa apa nih gitu. Kira-kira untuk menjadi seorang streamer yang bisa jadi salah satu naungi talent manajemennya, contoh gitu Bang Ilham punya tuh gimana sih, apa sih yang dibutuhkan gitu? Sebenarnya kalau soal nggak bisa ngomong atau nggak bisa kayak bikin konten, itu tuh lebih ke habit dan kepribadian sih. Ya. Karena kalau misalnya kita bilang first timer misalnya, dia coba terjun di dunia live streaming gitu, pasti ganggu dong kayak, ngomong apa ya, apalagi dia cuma taunya nge-game doang nih misalnya, fokus aja ke handphone tapi nggak bisa interaksi sama ke layar. Itu wajar kalau misalnya memang first timer itu nggak akan bisa ngikutin jalur itu. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, asalkan dia konsisten, pasti itu bakal bisa. Jadi kayak pelan-pelan mulai ada interaksi antara view dia dengan si bahasa kita viewers sih. Viewers kan, jadi kan kalau misalnya live streaming kan, which is itu kan live section ya, either itu komen atau segala macam itu kan live. Jadi misalnya lagi ada break ketika kalian lagi main, kalian bisa langsung cek komennya, ada yang komen ini, balesin aja, seakan-akan ada orang ngobrol di depan kita nih barengan. Jadi kita tuh nggak monoton. Karena kalau kita fokus ke game aja, kita cuma bisa kayak ngomong, wah ini nggak bisa nih, malah lu gue hajar, nggak bisa. Kita nggak bisa cuma ngomong sama people in game gitu. Kita harus ada build interaksi, two-way interaction. Jadi antara viewers sama teman-teman kita yang lagi ada di game. Pelan-pelan itu akan kebangun. Karena kalian udah bisa berkomunikasi di game kan itu kan juga susah ya, apalagi kalau main random. Kecuali kalau lagi sama teman-teman, mabar, oke. Kalian udah tahu mau ngomongin apa. Kalau main sama random kan kita nggak tahu ya. Iya, public ya sebutnya. Iya, kayak gitu juga. Ibaratnya ada yang ngomong di public, ada yang ngomong di in game, sama ada yang ngomong di live section. Samain aja gitu, kayak lagi ngobrol bareng aja, cuman two-way section aja, two-way interaction aja. Oke, berarti kalau mau dibilang jadi streamer gampang atau susah, kita nggak bisa bilang dia gampang gitu. Tapi kalau misalnya you want to try, lu mau coba terus-menerus, it's okay gitu ya? It's okay, nggak ada masalah. Boleh tahu nggak sih, Bang Ilham, kayak streaming platform yang kayak contohnya dipakai itu apa gitu, yang kayak lagi hits-hitsnya atau yang kayak dipakai gitu? Sekarang itu banyak banget platform untuk live streaming, apalagi game ya. Kita bisa mulai dari YouTube, Facebook, terus ada lagi Nimo TV, terus sekarang ada yang punya Garena, itu namanya Buyah kalau nggak salah. Jadi itu ada beberapa platform live streaming yang memang open for public. Siapapun bisa mulai live streaming di sana, dan siapapun bisa cari jalannya di sana, karena ini kalau cheatnya aja ya, dikasih cheat loh. Iya, banyak banget agensi yang nyari-nyari talent baru, karena apa ya? Fresh talent itu lebih enak di-build ketika kalian belum punya komunitas, kalian belum punya viewers segala macam, itu lebih enak build-nya daripada agensi nyari yang udah jadi e-sports. Udah well-maintained gitu ya. Iya, atau jadi e-sports, karena kalau e-sports mereka udah punya jadwal sendiri kan biasanya, dari turnamen atau apa segala macam. Tapi kalau yang masih fresh nih, enak kebangunnya. Yang penting kalian bisa punya jati diri sendiri, punya originalitas, itu bisa banget itu, ada jalannya. Benar. Kan banyak orang yang mikir kayak, gue harus jadi pro player dulu nih, gue harus main on stage dulu, gue harus turnamen dulu nih untuk gue jadi streamer terkenal gitu. Nggak harus kan ya, berarti banyak juga teman-teman di luar sana connections kalau misalnya mau jadi live streamer gitu, nggak harus gitu kayak, nggak harus jago main game dulu kan Mas? Bang Ilham gimana tuh? Jago itu udah nomor kesekian sih, karena balik lagi dunia live streaming ini
sama kayak dunia entertainment. Jadi kalau misalnya kalian hanya fokusin ke skill kalian, boleh. Tapi kalau kalian nggak bisa nge-entertain orang nggak mau nonton. Itu nggak salah sih ya. Percuma kan, saya kayak kalian sejago apapun main juga, tapi kalian nggak bisa interaksi sama orang, percuma. Oh iya. Balik lagi itu juga soft skill yang harus kalian punya kalau misalnya jadi live streamer gitu. Itu interesting banget sih, apalagi kayak kalau ditanya, kira-kira jadi live streamer ini mirip nggak sih sama jadi YouTuber gitu loh, Bang Ilham? Beda. Beda ya? Sebenarnya dibilang beda enggak, karena kan ada yang platform streamingnya di YouTube. Ya, betul. Ya, which is itu YouTuber kita nyebutnya. Cuman kalau YouTuber secara general adalah orang yang sudah editing video, diupload ke YouTube. Secara general ya. Dan itu pun from my opinion gitu loh. Tapi kalau misalnya dia live streaming tapi di YouTube, ya oke, kita bisa nyebut dia YouTuber gitu loh. Oh, I see. Cuman palingnya beda divisi, dia YouTuber gaming atau YouTuber apa yang ya kontennya kan banyak nih di macam-macam di YouTube kan. Benar, gitu. Benar. Jadi kalau kalian misalnya mau start, misalnya kalian belum punya skill editing atau stuff itu, mungkin bisa start dari yang tadi udah disebut-sebutin sama Bang Ilham gitu. Ada kayak tadi Karena punya apa tuh tadi. Terus ada dari Nimo TV, itu terkenal juga ya. Iya, udah sangat terkenal itu. Oke. Mau nanya langsung nih, Bang Ilham, kayak salah nggak sih kalau misalnya orang-orang itu mau mencoba itu tapi bukan dari jati diri mereka? Contohnya, kayak gua kemarin ini nonton, let's say, Pascal gitu loh, kayak lagi naik daun gitu. Ini tapi kenapa gua ngomongin Mobile Legends? Karena banyak kan gua nonton tentang streamernya Mobile Legends, karena gua main Mobile Legends. Tapi yang gua lihat itu dia gitu, kan dia lagi naik daun nih ya. Salah nggak sih kalau misalnya gua yang kayak bukan punya karakter utama kayak gitu, kayak misalnya gue banting-banting apa gitu, gue teriak-teriak gitu. Salah nggak sih kalau gue nggak jadi diri gue untuk di sesi live streaming gue gitu? Jadi gue ngambil peran gitu. Iya, mau copycat si talent tersebut kan. Sebenarnya kalau untuk trial atau untuk kalian masa coba pertama kali live streaming, it's okay karena memang belum nemu nih enaknya di mana. Tapi lama-kelamaan coba kalian tinggalkan itu, terus ya udah coba build sendiri nih. Enaknya gue kalau ngomong kayak gimana ya? Yang penting orang-orang bisa terhibur, orang bisa entertain, apa yang mereka omongin kita bisa interaksi juga. Itu pasti lama-kelamaan bakal berubah sih. Karena kan ya mungkin kebanyakan orang adalah memulai live streaming karena panutan salah satu orang. Misalnya, jadi kayak itu nggak salah kan punya panutan? Nggak salah, nggak ada salah sama sekali. Yang penting selama kalian lagi proses itu coba cari juga jati dirinya. Jadi kesannya nggak kayak copycat gitu loh sama si orang tersebut. Gitu. Oke, setuju banget sih, kayak pasti in the end kalau kita mau di dunia entertainment itu, kalau kita mau survive harus kita memiliki jati diri sendiri gitu ya. Nggak bisa selamanya kita ngikutin orang gitu. Kira-kira nih Bang Ilham, satu hal ini mungkin agak banyak connections pengen tahu ya gitu. Kayak let's say kasarnya gitu, kayak misalnya gue mulai live streaming tapi viewers gue cuma 01. Ada tips nggak sih buat orang-orang yang kayak baru mulai banget gitu loh? Pasang muka batu udah. Pasang muka batu. Gini, pasang muka batu dalam artian kalian mau mulai live streaming, kalian pasti ada link buat di-share-nya kan? Share aja ke teman-teman. Share aja ke teman-teman, mau platform apapun itu, mau Instagram, mau Facebook, atau mau ke grup WhatsApp keluarga, sharing aja. Karena mau nggak mau viewers terdekat itu adalah viewers terbanyak itu adalah orang terdekat kita. Karena kita juga bisa lihat nih siapa yang support kita, siapa yang cuman teman ala kadarnya. Yang penting ya udah kita share dulu aja, pasang muka batu aja. Iya, mau nggak mau. Benar sih. Karena kan kalau kita modal berani doang, tapi kita nggak nge-share ke siapa-siapa juga siapa yang mau nonton. Iya, nggak salah. Jadi kayak kita nggak bisa nih kayak cuman ngarep dari misalnya let's say bukan gue ngomongin fisik gitu loh, let's say gue ganteng atau gue cantik, gue ngarepin orang datang gitu, itu kayak nggak happens kayak gitu aja kan ya? Mostly nggak jadi jaminan, secara physically nggak jadi jaminan kalau dia akan punya views banyak, kecuali kalau kalian punya body kayak Kimi Hime. Itu beda cerita. Kemana dia? Itu kemana sekarang? Nggak tahu sih, tapi kayaknya memang lagi kurang sih. Cuman itu memang faktor plus lah. Kenapa lebih banyak viewers cewek dibanding viewers cowok? Iya. Ya benar. itu kita nggak bisa pungkirin juga. Tapi balik lagi sebentuk kayak gimana pun fisik kalian, yang penting kalian bisa menghibur orang, kalian bisa entertain orang, itu udah nilai jual plus lah buat kalian. Benar. Oke. Satu lagi nih,
Bang Ilham, ini mungkin agak sensitif gitu loh. Kan kayak kita kalau misalnya masuk dunia streamer ini, kita nggak bisa dipungkiri kalau kita pasti in the end kita harus spend a lot of time gitu kan. Dari developing kita punya karakter, nontonin orang untuk dapat kayak jati diri kita sendiri dan lain-lain. Gimana sih kalian dapat revenue-nya gitu? Kayak, apakah itu cuma streaming doang, terus gue makan apa dong kalau gue streaming doang kayak gitu? Ini boleh dibahas nggak nih? Ini untuk si streamernya atau untuk si agency? Untuk streamer ya dong, streamernya. Jadi kalau misalnya masing-masing platform itu punya punya base revenue sendiri. Misalnya kayak YouTube, dia basicnya dari viewers, tapi dia memang kan ada persyaratan supaya kalian bisa dimonetize nih YouTube-nya. Itu pertama dari viewers kalau untuk YouTube. Kalau dari Facebook, setahu gua itu minimal punya 1.000 followers di page-nya, di page Facebook-nya. Nanti revenue-nya bisa dapat dari orang ngasih star. Nah, starnya tuh either orang beli terus sekali dia nge-give ke si streamernya atau gimana gitu. Terus kalau misalnya di platform kayak Nimo TV, biasanya itu ada target minimum watching hour. Jadi misalnya per bulan itu watching hour-nya berapa, nanti udah ada table sendiri tuh. Jadi kayak misalnya target awalnya sekian ratus watch hour, target kedua sekian watch hour. Nanti masing-masing watch hour itu udah ada rate-nya, Dan kalau enaknya ini salah satu bonusnya juga ya. Mereka pakai rate-nya dolar. Jadi untuk salary kalian itu full di dolar. Jadi nanti kalian dikonvers ke rupiah. Ya balik lagi kurs dolarnya bisa jadi lebih besar atau lebih kecil. Benar. Itu aja sih. Ya jadi seorang streamer tuh bukan berarti kita cuma spend our time lah ya, tapi ada yang bisa kita monetize biar kita bisa dapat profit dari sana gitu. Jadi ya teman-teman Connections kalau emang decide untuk jadi streamer gitu, walaupun cuma part time, jangan takut gitu loh. Kalau kalian keep on going, berusaha kayak tadi dibilangin sama Bang Ilham, pasti one day or one time bisa jadi streamer yang terkenal gitu ya. Yang penting konsisten aja sama punya jati diri aja sih. Gitu. Kira-kira Bang Ilham, ada nggak sih dari perusahaan Bang Ilham tuh kayak misalnya lagi open recruitment kah atau dari Connections yang tertarik atau gimana gitu? Sebenarnya kalau dibilang untuk rekrut as a staff, kita mungkin saat ini belum. Kayak buat streamer gitu. Kalau untuk streamer kita streamer kita selalu open setiap bulan sebenarnya. Jadi nanti mungkin bisa cek di mana tuh? Kita kasih Instagram aja kalian. Ya, bisa cek di linknya aja ya. Nah, kita kasih Instagramnya, ntar bisa langsung klik linknya, nanti bisa ke adminnya langsung gitu. Kita buka setiap bulan, mulai dari tanggal 25 sampai tanggal 10. Setiap tanggal 25 sampai tanggal 10 itu kalian bisa coba untuk apa sih sebutnya? Daftar, apakah kayak? Register standar lah. Register standar ya. Jadi kalau teman-teman Connections tertarik untuk mulai jadi streamers and kayak nggak tahu nih kayak misalnya mau mulai dari mana, kalian ya setidaknya build your page dulu lah, mulai pelan-pelan gitu. Nanti kalau misalnya kalian pengen gabung agency atau kayak talent management, bisa langsung nanti kita cantumin aja gitu. Bang Ilham punya pekerjaan nih yang sekarang setelah dia graduate dari Connect ini, untuk kalian expand your career gitu untuk jadi seorang streamer yang benar-benar gitu. Dan nilai tambahan juga, agency itu di Indonesia untuk live streaming itu banyak banget. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling gede itu banyak banget. Dan masing-masing punya benefitnya sendiri gitu. Dan adalah plus minusnya dari masing-masing agency. Cuman nggak mau mengfokuskan ke agency gue sendiri, tapi kalau masuk ke kita itu at least bisa lah kita bantu langsung untuk trialnya gitu. Jadi memudahkan untuk kalian lolos sebenarnya sih. Lihat nih kalian Connections dapat sedikit cheat tadi kalau dibilang, dapat cheat, dapat kekuatan orang dalam gitu ya. Ya dong. Boleh nggak sebelum kita tutup, Bang Ilham mau nanya tentang sedikit tadi live show, gimana tuh itu yang baru tuh? Nah kalau untuk live show itu sebenarnya lebih kayak mungkin teman-teman tahu ada aplikasi such as kayak Bigo Live or something else yang orang cuma modal handphone tapi bisa ngomong bareng gitu, ngajakin orang ngobrol bareng. Itu kemungkinan untuk gabung ke kita lebih besar karena itu hanya itu live streaming tergampang yang pernah ada. Karena cuma modal handphone doang, ya kalau udah ada duitnya bisa beli ring light juga. Jadi ya udah buat makin terang biar makin glowing segala macam. Itu
itu banyak banget sekarang, lebih banyak agensi itu daripada untuk gaming. Oh, I see. Iya, karena gampang banget, cuma modal handphone doang dan itu gaji paling gede. Iya. Tuh gaji paling gede. Gaji paling gede. Ini tuh biasa ya, itu rate-nya bisa dari 60 sampai 100 juta. Ini beneran? Beneran Per orang? Per bulan. Per bulan? Iya. Gila. Itu nggak bohong, beneran. Keren Rate-nya bisa banget. segede itu, 60 sampai 100 juta per bulan. Ya, jadi kalau kalian tertarik untuk live show tadi itu, nanti akan kita share juga tadi Instagramnya kalian aja di sana. Itu udah ada atau belum tuh? Udah Lagi ada. ongoing. Oh, udah ada bahkan. Jadi nanti Lebih kalian duluan bisa- itu kalau untuk di company kita lebih dulu itu justru. Oke. Gitu. Ya, mungkin itu dulu kali ya, Bang Ilham. Kira-kira ada nggak sih kayak tip sedikit kayak kata-kata untuk connections? Ya untuk connections yang penting kalau memang punya niat pengen jadi live streamer ataupun pro player itu adalah suatu jalan yang harus kalian tempuh, tapi nggak bisa secara instan. Pastinya kalian benar. harus kalian harus merogoh kocek lebih banyak dari awal. Jadi kalian punya device sendiri yang cukup. Karena untuk streaming gaming sendiri, kalau boleh jujur memang itu bukan modal yang sangat kecil. Ya kan, untuk kalian nge-build PC, nge-build Benar. kamera segala macam supaya bagus, itu modalnya nggak kecil. Tapi in the end ketika kalian sudah sukses di situ, semuanya itu bakal balik sih. Ya. Bakal jadi modal yang bagus untuk kalian dan akan banyak sekali either itu e-sport atau talent manajemen yang akan nyari kalian untuk Oke. mau jadi brand ambassador, mau jadi talent, dan pasti banyak banget iklan yang masuk untuk kalian gitu loh. Oke. Jadi modal yang kalian keluarkan di awal, asalkan kalian serius dan konsisten, itu pasti akan balik lagi. Oke. Ini interesting banget sih, connections kayak ini tuh something new. Maksudnya something new untuk kita masuk ke, let's say ini bisa jadi occupancy baru gitu bagi teman-teman yang pengen kayak tampil, pengen nge-stream, banyak banget sebenarnya yang bisa dilakukan. Iya. Mungkin itu aja untuk Next Watch kali ini. Thank you banget Siap. Bang Ilham. Thank you. Very inspiring banget, dan teman-teman pasti connection banyak banget yang mau jadi streamer. Langsung aja di Instagramnya di sini. Kayak misalnya nih, mungkin di sini probably lah ya. Di sekitaran situ. And ya di sini harusnya. Itu aja untuk hari ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ke Connect Space di YouTube channel kita.